Sehat semuanya, Bu? Kantongnya sehat? Karena badannya sehat, kadang kantongnya kurang sehat ya, Bu. Tapi kadang juga kantongnya sehat, badannya sehat. Pilih mana, Bu? Pilih badannya sehat, kantongnya juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita semua yang sekarang hadir diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan. Sehat tubuhnya, ya, sehat kantongnya, ya, sehat keluarganya, semuanya sehat. Ya, sehingga dengan kesehatan bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, selain kita mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, yang bisa kita amalkan dan bisa diajarkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Juga terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang saat ini kita rasakan. Ya, berapa banyak nikmat yang kita rasakan sekarang, Bu Ibu? Berapa banyak, Bu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Iya, ikutin sama-sama, Bu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kita nggak sanggup. Ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, kalau kita hitung, kita bisa duduk, bisa mendengar, ya, sehat, semuanya bisa. Tadi subuh, ya, bisa sholat subuh. Tadi duhur sudah sholat duhur, Bu, ya, bisa ibadah. Alhamdulillah, ini nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sekarang ketemu juga nikmat. Kata para ulama, nikmat itu adalah diantaranya ketika ketemu dengan saudara seiman. Alhamdulillah. Ibu sering ketemu? Oh, sering. Alhamdulillah. Ya, saya kira ada yang dari jauh ini, Bu. Paling jauh dari mana, Ibu? Ada, Bu, dari Ciledug ada? Ada, Bu. Masya Allah. Ya, paling jauh dari Depok kayaknya, Bu. Ya, saya tadi berangkat dari Depok itu pas jam 12 kurang, karena kebetulan kegiatan baru selesai. Alhamdulillah jalanan lancar, jadi mohon maaf ya, Bu, ya, kalau agak lama menunggunya. Ya, mohon maaf. Jadi berbicara tentang nikmat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 114. Surat apa, Bu? Ayat berapa, Bu? 14. Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ayo kita Ibu sama-sama. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian mengaku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ayat sebelumnya menegaskan bahwa nikmat Allah begitu banyak, ayat dalam surat An-Nahl, surat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa kalau kita mengaku beriman hanya menyembah Allah, berarti wajibnya bersyukur kepada Allah. Nggak boleh bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini, ya, kita sama-sama akan menuntut ilmu, kita sama-sama akan mengkaji, ya, di antara perkara-perkara agama yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, ya, Bu, ya. Di antaranya adalah, ya, salah satu
bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar ilmu agama itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga ya para ulama yang menyebutkan bahwasanya kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tapi tidak belajar perjalanan hidup Nabi SAW, ini berarti belum cinta beneran. Ya. Karena di dalam pelajaran, dalam kehidupan Nabi SAW, perjalanan hidup itu banyak pelajaran tidak, Bu? Tadi di ayat ke-21 dalam surat Al-Ahzab, Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tahu uswatun hasanah, Bu? Tahu, Bu? Di mana, Bu? Di sini. Alhamdulillah. Ya. Pas banget ya, Bu ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah terdapat uswatun hasanah. Uswah itu teladan, hasanah itu baik. Berarti teladan yang baik di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya masjid dinamai dengan uswatun hasanah. Maka mudah-mudahan masjid ini ya selain menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat contoh ya, atau tempat ya di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu dicontoh ya, Bu ya. Karena berusaha untuk menjadi orang baik, menjadi ibu-ibu yang solihah ya, Bu ya. Sehingga mudah-mudahan tempat ini betul-betul menjadi uswatun hasanah ya. Nah, pada kesempatan ini ya kita sama-sama ingin mengambil uswah hasanah, teladan yang baik dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain biasanya kita banyak apa, Bu? Bersolawat ya. Ibu-ibu hari ini sudah bersolawat? Sudah? Insya Allah. Minimal dalam sholat ya, Bu? Nah, minimal dalam sholat. Ya. Berarti kita kalau seandainya solawatnya hanya dalam sholat, berapa kali, Bu, kita solawat sehari itu, Bu? Berapa kali, Bu? Berapa kali, Bu? 17 kalau selawatnya cuman sekali-sekali setiap sholat. Kan kita 2 kali. Betul, Bu ya? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya. At-tahiyatu lillahi barakatus sholawat. Ada sholawat kan, Bu, di situ? Nah, itu. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Berarti 17 kali 2, Bu. Berapa? Berapa, Bu? 34. Masya Allah. Minimal sehari kita 34 kali bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini diantara bukti cinta kita bersalawat pada Nabi. Kemudian yang lainnya, ini ada satu perkataan dari khalifah kedua. Siapa, Bu, khalifah kedua? Khalifah siapa, Bu? Halo, Bu? Khalifah kedua siapa, Bu? Khulafaur Rasyidin jumlahnya 4. Nah, saya minta yang 2 aja, nggak usah 4-4-nya. Yang 2 aja. Siapa, Bu? Siapa? Ketika Nabi SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Jangan sampai salah ya, Bu. Abu Bakar Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab, digantikan oleh Utsman bin Affan, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat dinamai atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin, para pemimpin atau pengganti-pengganti yang diberikan oleh Allah SWT petunjuk ya. Maka Ibu yang Allah Subhanahu wa taala ya, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan khilafah, mendapatkan ya kepemimpinan atau dilantik menjadi seorang khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, Umar bin Khattab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Bu. Kata Umar bin Khattab, ya, ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, Bu. Dua-duanya, siap. Ya. Kata Umar bin Khattab, Innallaha ta'ala nahaja sabilahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan jalannya.
Karena apa? Karena ketika Nabi SAW di haji wada terakhir, Allah turunkan surat Al-Maidah ayat ke-3 yang menjadi ayat terakhir. Kata Allah SWT, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya agama Islam sudah sempurna. Makanya kata Umar bin Khattab, innallaha ta'ala nahaja sabilahu. Allah SWT sudah menyempurnakan jalannya. Wa kafana bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah cukup bagi kita diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu itu Nabi SAW sudah wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq wafat digantikan oleh Umar. Oleh digantikan oleh siapa, Bu? Umar bin Khattab. Nah, Umar berkata demikian. Ketika Allah SWT sudah menyempurnakan jalannya syariat Islam, ya, maka kita juga sebenarnya sudah cukup dengan diutusnya Nabi SAW. Ya, maka kata beliau, walam yabqa illa du'a wal iqtida. Ya. Yang tersisa buat kita sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW adalah pertama doa, yang kedua iqtida. Iqtida itu mencontoh, mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika kita bersalawat itu, Bu, itu kita doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa, Bu? Keselamatan dan kesejahteraan. Ya, Bu ya. Nah, yang kedua adalah iqtida. Iqtida itu adalah mencontoh. Nah, sekarang kita contoh nih, Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh. Tapi saya mau ambil karena waktu kita sedikit. Berapa waktu kita punya, Bu? 3 jam? Oh. Sampai jam 3. Ayo. Berarti ada sekitar 1 jam. Ayo. Kalau kita jelasin dari sebelum lahiran Nabi sampai wafatnya cukup nggak, Bu? Jadi saya udah bawa bukunya ini. Kitabnya ini tebal ini, Bu. Bahasa Arab semua. Ya. Ayo. Saya mau ambil kisah fase kehidupan Nabi SAW ketika beliau usia 25 tahun. Kira-kira apa yang terjadi ketika usia Nabi 25 tahun, Bu? Gimana, Bu? Diangkat menjadi Rasul. Masih muda, Bu. Masih kemudaan. Karena menjadi Rasul itu berat. Ya. Berapa tahun, Bu? Iya. Betul. Jadi usia Nabi SAW dilantik itu sekitar 40 tahunan. Ya. Di usia Nabi SAW 25 tahun, ini adalah fase di mana beliau kemudian ya memulai kehidupan rumah tangga. Masih ingat, Bu, kehidupan rumah tangga? Masih ingat nggak, Bu? Berapa tahun yang lalu, Bu? Baru kemarin ya, Bu ya. Kemarin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, Masya Allah. 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya, ini kita berbicara tentang pernikahan Nabi SAW dengan siapa, Bu? Siti Khadijah. Siti itu sebetulnya bahasa kita. Kalau bahasa Arab nggak ada Siti. Adanya Sayyidati. Adanya apa, Bu? Sayyidati. Karena lidah kita itu maunya cepat, ya. Jadi Siti. Tadinya Sayyidati, Siddi, Siti. Ya, lama-lama jadi Siti. Ya. Bahkan kita punya anak dinamain apa? Siti. Ya. Saya punya istri juga namanya Siti, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang Siti di sini namanya, Bu? Wah, banyak ya pasti. Masya Allah. Ya. Siti itu artinya tuan ataupun nyonya yang terhormat, ya, Bu ya. Nah, Nabi SAW di usia 25 tahun itu menikah dengan Khadijah binti siapa, Bu? Binti Khuwailid. Ya, binti siapa? Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid, ya, bin Asad. Ya. Dan kemudian sampai ke kakeknya Khadijah yang keempat, ya, kakeknya Khadijah yang keempat bernama Qusay, ya, bin Kilab, sampai ke Kilab. Nah, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya ternyata kakeknya Khadijah yang keempat ini
itu ketemu sama dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW yang kelima, yaitu Qusay bin Kilab bin Fihr bin Malik. Jadi ternyata jodoh, ya. Tiba-tiba ketemu menikah, ternyata masih satu kakek. Boleh nggak Bu kalau menikah satu kakek masih sama satu kakek Bu? Boleh nggak Bu? Boleh ya, kakeknya yang kelima, keenam, ya. Tapi kalau kita boro-boro kelima keenam Bu ya, kadang mentok sampai 1, 2, ya. Masya Allah. Baik. Jadi Nabi SAW ini menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ya. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Khususnya siapa Bu? Kita yang sudah berumah tangga. Kita para ummahat, para ibu-ibu. Ya. Sudah punya anak semuanya Bu ya? Alhamdulillah. Cucu sudah Bu? Cicit sudah Bu? Insya Allah. Berarti alhamdulillah di sini keluarga besar semua ya Bu ya? Masya Allah. Nah, kisah pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah ini, ya, kita tidak bahas secara detail, tapi mau kita ambil pelajarannya. Ya. Di usia Nabi SAW ke-25, ini Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan anugerah karunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan menikah. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita yang terhormat. Ya. Wanita dari suku Quraisy, memiliki nasab yang mulia. Tadi kita sudah sebutkan Bu ya, nasabnya sampai Qusay dan Kilab. Kalau kita mau pelajari masing-masing dari kakek Nabi SAW ini, ternyata masing-masing itu punya keistimewaan, punya kedudukan, ya, sehingga dihormati oleh bangsa Quraisy pada saat itu. Nah ini diantara hikmahnya Bu. Kenapa Allah SWT jadikan nasabnya Nabi SAW itu mulia, ya, agar dalam dakwahnya itu dimudahkan. Ya, karena ternyata keturunan dari orang-orang yang terhormat. Nah, Khadijah ini ya adalah seorang wanita mulia, terhormat, wanita yang menjaga kesucian dirinya, ya, dan juga wanita yang cerdas, dan juga wanita yang Allah lebihkan hartanya. Kurang apa lagi Bu? Sudah cantik, cerdas, akhlaknya mulia, lemah lembut, kaya raya, ya, kira-kira janda lagi Bu. Aduh. Ya ini saya sebutkan janda karena memang Khadijah pada saat itu ya sudah dalam keadaan pernah menikah. Kira-kira menurut ibu-ibu ya kalau ada yang seperti di zaman kita sekarang jadi primadona nggak Bu? Direbutin nggak Bu? Oh, pasti. Nah, demikian juga pada saat itu banyak pemuka-pemuka Quraisy yang hendak melamar Khadijah. Tapi Khadijah ini wanita cerdas, yang kalau memilih calon suami nggak sembarangan, ya, ketemu di mall, ya, kenalan, whatsappan, ketemuan, jadian, habis itu nikah, ternyata nggak cocok, pisah, nggak begitu, ya Bu ya, kan begitu banyak kan Bu ya. Kalau sekarang lebih canggih, ya, carinya lewat handphone, ada aplikasinya itu Bu. Tahu ya? Nah, ibu jangan ikut-ikutan Bu. Ya, jangan. Cari di aplikasi, ketemu, ya. Ternyata bukan laki-laki ya. Para ibu ketemu ibu-ibu lagi, Masya Allah. Ada begitu Bu ya kasusnya? Ada. Makanya hati-hati dengan zaman ini. Nah, kemudian ketika banyak yang melamar Khadijah ini, ya, Khadijah belum mau menerima pinangan. Sampailah ada kabar berita bahwasanya di Mekah ini ada seorang pemuda, ya, masih muda, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan akhlaknya yang mulia, terkenal dengan kecerdasannya, dan terkenal suka membantu orang, akhlaknya lemah lembut, dan memiliki sikap yang sangat baik. Nah, kira-kira pemuda yang seperti ini pemuda idaman bukan Bu? Mantu idaman bukan Bu? Mantu idaman. Ya saya nggak bilang ya suami idaman enggak ya Bu, ya mantu aja ya, mantu idaman. Nah itulah yang pikirkan oleh Khadijah. Wah, Masya Allah, ada sosok laki-laki begitu ya. Akhirnya kemudian Khadijah binti Khuwailid kemudian ya karena beliau ini punya usaha bisnis ya,
Bisnisnya itu bukan satu tempat, Bu. Sudah banyak cabangnya di kota, beberapa kota. Dan kebiasaan beliau ini ketika melakukan bisnis itu mengutus orang yang kemudian nanti mengurusi bisnisnya di satu kota, kemudian nanti untungnya dibagi dua atau mungkin diberikan upah, ya Bu ya, dipekerjakan. Maka kemudian Khadijah meminta kepada khodimnya, kepada pembantunya yang bernama siapa Bu? Maisarah. Ini laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki atau perempuan Bu? Kira-kira kalau di zaman kita ada jenggotan namanya Maisarah gimana Bu? Bingung manggilnya Bu. Panggil Mai repot, panggil Saroh repot juga kan? Ya. Tapi ternyata Maisarah ini seorang laki-laki. Ya. Bahkan ada lagi beberapa sahabat Nabi namanya Maisarah. Karena makna Maisarah ini bagus Bu. Orang yang diberikan kemudahan. Ya, Maisarah orang yang diberikan kemudahan. Nah, singkat cerita, ya, Maisarah ini kemudian diutus oleh Khadijah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengajak untuk ya ikut berdagang, ikut bisnis, ikut perjalanan dagang bersama dengan Maisarah ke negeri Syam. Ya, negeri Syam ini kalau sekarang itu daerah-daerah ada di Suriah, ya, daerah yang ada di Asia Tengah itu ya, Tajikistan, Tantan itu masuk Syam itu, ya. Nah, ketika melakukan perjalanan, ya, kemudian kembali dari perjalanan itu, maka Maisarah kemudian menghadap kembali ke Khadijah dan mengatakan bahwasanya apa yang engkau dengar berita selama ini bahwa beliau ini adalah seorang laki-laki yang mulia, yang jujur, yang baik hati, yang lembut hatinya, ternyata benar adanya, ya. Dan kemudian Khadijah ya ketika mendengar jawaban dari Maisarah ini, maka Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian mantap hatinya. Sudah mantap. Kalau sudah mantap hatinya, kira-kira bisa digoyahkan nggak Bu? Enggak. Ya, Ibu dulu inget Bu ya, waktu nikah gimana Bu? Mantap nggak hatinya Bu? Oh enggak, aduh. Gimana Bu? Mantap ya? Insya Allah mantap. Kalau nggak mantap nggak punya cucu sekarang, nggak punya anak nggak punya cucu ya Bu ya? Insya Allah. Baik. Maka kemudian ketika sudah mantap, akhirnya kemudian menyampaikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama paman Nabi Bu? Yang mengasuh Nabi? Abu Thalib. Kalau Ali-nya itu anaknya, ya sepupunya Nabi. Ya ini Abu Thalib. Ya menyampaikan kepada Abu Thalib, juga kepada paman Nabi SAW yang lain Hamzah ya bin Abdul Muthalib, ya. Kemudian setelah itu menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah, ya. Berapa usia Nabi SAW tadi Bu? 25 tahun. Berapa usia Khadijah Bu? 40 tahun. Lebih tua mana Bu? Khadijah. Berapa selisihnya Bu? 15 tahun. Ya, ibu-ibu kira-kira ya kalau nikah sama yang lebih muda 15 tahun mau nggak Bu? Oh iya, ibu-ibu mau, tapi yang mau nikah mau nggak gitu ya Bu ya? Nah ini repotnya. Ya. Di tempat saya ya, bahkan di beberapa kawan-kawan saya ada juga Bu yang begitu, ya, menikah dengan yang lebih tua usianya. Ya. Tetapi ya kalau kita perhatikan Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kira-kira karena apa Bu? Karena harta atau bukan Bu? Bukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dianggapnya sosok yang kuat, gagah. Hah? Karena fisik? Bukan Bu ya. Tapi karena apa? Karena sifatnya yang mulia, karena kejujurannya. Ya, sehingga ya ini yang menjadi di antara alasan kenapa Khadijah radhiyallahu anha memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW pun demikian, ya, ketika hendak melamar Khadijah radhiyallahu anha ini nggak sembarangan, ya. Nabi SAW juga tahu, ya, bahwasanya Khadijah ini adalah wanita yang mulia, ya. Nah, kemudian menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah,
Dan kemudian usia pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah berapa tahun Bu? Ada yang tahu? Berapa usia pernikahan Nabi dengan Khadijah? Berapa Bu? 25 tahun. Ya. Ibu ada yang menjalani pernikahan 25 tahun? Banyak ya Bu ya. Gimana rasanya Bu? Aduh, ya. Gimana rasanya Bu? Asam manis, pahit, semuanya ya Bu ya. Asin semuanya. Masya Allah. Nah, tetapi ya di dalam pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha ini, meskipun hanya 25 tahun, tetapi luar biasa. Begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran, begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh Nabi SAW dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan pernikahan Nabi SAW dan Khadijah, ya Allah SWT karuniai berapa anak Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bu? Berapa anak? 7. Masya Allah. Sebutin Bu, satu-satu Bu. Laki-lakinya berapa? 4. Perempuannya? Putrinya 3. Masya Allah. Ada yang lain mungkin Ibu-ibu? Coba kita sebutin Bu ya. Putri Nabi SAW. Yang pertama siapa Bu? Ummu Kulthum. Yang kedua? Ruqayyah. Yang ketiga? Zainab. Yang keempat? Ali laki-laki Bu. Ini putrinya. Yang keempat siapa Bu? Fatimah Az-Zahra. Ya, 4. Nah, sekarang yang laki-laki. Siapa Bu? Putra Nabi SAW. Siapa Bu? Oh, Qasim. Yang kedua? Abdullah yang dikenal dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ya. Ada lagi nggak Bu putra Nabi SAW? Ada lagi nggak Bu? Suaminya Sarah siapa Bu? Namanya Nabi siapa? Suaminya Siti Sarah, Nabi siapa namanya Bu? Siti Hajar, Siti Sarah, nama Nabi siapa suaminya namanya Bu? Nabi Ibrahim. Berarti nama anak Nabi SAW yang terakhir siapa? Ibrahim. Jadi putra-putri Nabi SAW berapa jumlahnya Bu? 7. Masya Allah. Santi barakallahu fiki. Ya. Nah, tetapi ya, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa Nabi SAW 6 anak Nabi SAW itu berasal dari Khadijah. Yang putri tadi 4, kemudian yang putra tadi berapa? 2. Ya, Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim ini bukan dari Khadijah Bu. Ini berasal dari budak Nabi SAW bernama Maryatul Qibtiyah. Siapa namanya Bu? Maryatul Qibtiyah. Ya, ini bukan istri Nabi. Ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Persia. Ya, kemudian Allah takdirkan melahirkan satu anak laki-laki bernama Ibrahim. Akan tetapi, ya, semua putra Nabi SAW itu wafat semasa kecilnya. Mulai dari Qasim, kemudian Abdullah, kemudian yang terakhir yang wafat itu adalah Ibrahim saat masih kecil. Ya, dan itu membuat hati Nabi SAW sedih. Ya, sehingga kemudian ya garis keturunan Nabi SAW itu hanya melalui siapa? Fatimah Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian lahirlah 2 putranya siapa Bu? Hasan dan Husain. Ya, Hasan dulu kemudian baru Husain. Jedanya cuma setahun. Ini bukan anak kembar ya Bu ya. Ini beda setahun. Hasan kemudian Husain. Baik. Sampai sini ya alhamdulillah berarti kita sudah tahu ini bagaimana kisahnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Sekarang kita mau ambil pelajaran. Ya, karena ini paling penting ini. Buat apa Bu kalau kita tahu tapi tidak paham? Buat apa kalau kita tahu tapi tidak bisa mengambil pelajaran? Karena tadi Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kira-kira apa ya yang bisa kita ambil buat kehidupan kita? Ya, kira-kira ini kan ada Khadijah dengan Nabi SAW dengan Nabi Muhammad. Khadijah sebagai sosok seorang istri, seorang ibu. Ya, kita mau nggak Bu menjadi seperti Khadijah? Mau ya Bu ya? Nah, gimana kira-kira caranya atau gimana kira-kira sifat-sifat Khadijah atau apa yang terjadi dengan Nabi SAW bersama Khadijah? Nah, kita akan pelajari. Ya Bu ya. Nah,
Yang pertama kalau kita perhatikan ya terkait dengan sikap Khadijah radhiyallahu taala anha ya, atau sebelum kita ambil pelajaran kita coba jelaskan beberapa keutamaan dari Khadijah Bu ya, keutamanya dulu ya, baru nanti kita ambil pelajaran dari kisah secara kronologis ketika ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau secara personal dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ini adalah bahwa beliau masuk ke dalam ya di antara 4 wanita terbaik di dunia. Ya, 4 wanita terbaik di dunia. Ya. Siapa aja Bu wanita terbaik? Yang pertama tadi Khadijah. Yang kedua siapa Bu? Maryam. Yang ketiga siapa Bu? Siapa? Asia. Ya. Yang keempat siapa Bu? Siapa? Masito. Yang keempat putri Nabi Bu siapa? Fatimah Az-Zahra. Ulangi lagi Bu biar nggak salah. 4 wanita terbaik di dunia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Asia. Ya. Yang keempat Fatimah. Kita yang nomor berapa Bu? Ibu-ibu yang nomor berapa Bu? Ya. Baik. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain yang khusus, khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Bahwa sebaik-baik wanita di zamannya yang pertama kali itu adalah Maryam binti Imran. Maryam putri Imran. Yang nama ayahnya, nama anaknya dimasukkan dalam surat Quran, diabadikan dalam surat Quran. Ada surat Ali Imran, ada surat Maryam. Ya. Kemudian berikutnya wanita terbaik pada masanya yaitu adalah Khadijah ya radhiyallahu taala anha. Nah, kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha ini juga ya pernah ya disebutkan di dalam hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Khadijah ini calon penghuni surga. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan bahwasanya ya, Nabi SAW menceritakan, Ata Jibril Nabi SAW faqala ya Rasulullah. Jibril pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun, au ta'amun, au syarabun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah nanti akan datang kepadamu membawa inaun, membawa sebuah wadah yang berisi makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Kalau nanti Khadijah datang kepadamu, ini di akhirat nanti Bu, di surga. Kalau datang kepadamu, maka ucapkanlah salam kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikanlah salam dariku, dari Jibril alaihissalam. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasbin la sokhba fihi wa la nasaba. Dan juga kabarkanlah kepadanya bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari qasbin. Qasbin itu para ulama mengartikannya sebagai mutiara. Rumah dari mutiara Bu. Itu gimana Bu? Mengkilap ya. Indah nggak Bu? Indah ya. Kalau kita punya sebiji ya, oh ini jadi rumah ya. La sokhba fihi wa la nasaba. Yang mana kalau tinggal di dalam rumah itu tidak pernah merasa sedih. Ya, beda sama kita Bu ya, rumah kita Bu ya. Ya. Kita kalau di rumah gimana Bu? Sedih atau tersenyum? Kadang senang ya Bu ya. Kadang apa lagi Bu? Ya kadang sedih ya. Kadang apa lagi Bu? Gimana? Kadang rumah seperti apa? Surga. Kadang juga seperti waliyadzubillah. Jangan Bu ya, kita doa baiti jannati. Kita doa ya Allah mudahkan jadikan rumahku ini seperti surga Bu. Di antara Bu, ini saya ingat di antara cara agar rumah kita menjadi seperti rumah di surga adalah dijadikan buat tempat ibadah. Di antaranya apa Bu? Sholat, terus baca Quran, terus apa lagi Bu? Zikir, sholat tahajud, masya Allah.
Ya, itu cara kita biar jadikan rumah kita seperti surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikanlah rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, sepi, ya Bu ya. Nggak pernah dibuat ibadah. Tapi gini Bu, kalau kita perhatikan, perkataan Nabi SAW ini, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, itu maknanya dalam Bu. Ya, jangan dipikir, oh jangan kayak rumah kuburan sepi. Bukan gitu aja. Sekarang saya mau tanya Bu, kalau di kuburan, ya itu ada apa di dalamnya Bu? Ada apa Bu? Jangan serem ya Bu ya. Kalau di kuburan ada apa di dalamnya Bu? Mayit ya, jenazah. Jenazahnya ngapain di kuburan Bu? Ngapain Bu? Tersiksa? Enggak semua tersiksa Bu. Ya. Jenazah mayitnya itu di kuburan ngapain? Tiduran, berbaring. Ya Bu ya. Kalau bahasa sekarang apa? Rebahan. Ya, para rebahan ya. Para tim rebahan gitu ya. Nah, rebahan di dalam kubur. Nah, kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Berarti kalau di rumah dijadiin tempat rebahan, tiduran, males-malesan, berarti jadi apa itu Bu? Kuburan. Maka kalau di rumah jangan malesan. Dalam nggak maknanya Bu? Dalam. Nah, makanya Ibu habis ini pulang kajian di rumah semangat. 24 jam non-stop. Ya. Nggak ngeluh mengurusi rumah, nyapu, ngepel, ya, masak, beberes rumah, nggak capek, ya Bu ya. Karena apa? Karena tahu ya Nabi SAW ya melarang kita untuk menjadikan rumah itu seperti kuburan. Artinya kalau rumah itu menjadi rumah yang berkah, rumah yang bukan jadi kuburan, maka di dalamnya banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bimbing Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Ya, yang paling dicintai, paling spesial. Pertama apa, Bu? Pertama menjadi istri yang tidak dimadu. Ya, Ibu mau dimadu, Bu? Nggak ada Bu ya. Nah, Khadijah ini ya, makanya kalau kita jadi Khadijah, wah, ya, jangan dimadu, ya. Tapi bukan jangan itunya aja, tapi kita lihat bagaimana Khadijah ini dengan kesolehahannya, dengan kebaikannya yang luar biasa. Nah, karena Khadijah ini menjadi istri yang paling dicintai, itu sampai-sampai istri beliau berikutnya siapa Bu setelah Khadijah? Setelah Khadijah siapa? Fatimah ada kayak Bu. Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah cemburu. Bukan pernah, sering. Ya, yang Ibu pernah dengar ceritanya apa, Bu? Pernah banting piring ya Bu ya, pernah ya? Ketika ada sahabat Nabi SAW datang, dikasih makan, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Khadijah, tiba-tiba di dapur suara piring, perang. Kata Nabi SAW, ya, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Ya. Cemburu itu sifat baik apa enggak, Bu? Baik atau enggak, Bu? Di sini masih ada yang cemburuan enggak, Bu? Ya? Udahlah, udah tua ya. Sama suaminya gitu, udahlah. Ya. Tapi harus dipahami, Bu, bahwa cemburu itu sifat yang baik. Ya, karena sifat cemburu itu menjaga fitrah. Ya, kalau ada suaminya nakal macam-macam, cemburu, Bu, bagus. Kalau didiamkan, berbuat maksiat, dibiarin dan seterusnya nggak boleh. Ya, dengan sifat cemburu kita ini, maka menjaga suami kita. Nah, aman ya Bu ya. Nah, tapi jangan juga jadi cemburuan, dikit-dikit cemburu dan seterusnya, nggak boleh juga. Ya, nanti lama-lama ya nggak pulang-pulang suaminya Bu ya, jadi barang thayyib nanti, insyaallah. Baik. Nah, ada beberapa riwayat ya yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan Khadijah di hadapan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim, "Ma ghirtu ala nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Sesungguhnya aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain kecuali kepada Khadijah. Wa inni lam udrikaha. Sesungguhnya aku belum pernah ketemu sama Khadijah.
Qalat wa kana Nabi SAW idza dzabaha syah yaqul. Ya. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW itu ketika menyembelih kambing, maksudnya membuat makanan, ya. Berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ya. Kirimkan makanan tersebut kepada ya teman-temannya Khadijah. Kepada keluarga kerabatnya Khadijah. Khadijah sudah wafat tuh ya, tapi masih diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih disuruh kirimin ke teman-temannya Khadijah, masih disuruh kirimin ke kerabat-kerabatnya Khadijah. Melihat hal tersebut, ya, maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ya berkata, Khadijah ya dengan nada tinggi atau nada sedikit meninggi kepada Nabi SAW, Khadijah ya lagi masak, setelah masak ini kirimin ke saudara temannya Khadijah, ini kirimin ke saudaranya Khadijah. Langsung Aisyah berkata, Khadijah ya. Apa itu artinya, Bu? Hah? Cemburu, artinya menyangkal ya. Maka kemudian Nabi SAW ya berkata, inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah diberikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaannya. Jadi yang menanamkan cinta Nabi SAW kepada Khadijah siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwasanya pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah itu bukan sekadar rencana manusia, tapi rencana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya para mufassirun di antara Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya ketika Allah SWT menurunkan ayat ya wa wajadaka ailan, ulang lagi, Bu, wa wajadaka surat apa, Bu? Al-Duha ya, yang artinya wa wajadaka ailan ya, dan kami mendapatimu dalam keadaan tidak punya harta, fa'aghna, maka kami berikan harta kepadamu. Di antaranya apa? Dengan menikah bersama dengan Khadijah. Jadi Allah SWT sebutkan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah ini adalah sebuah rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga yang disebutkan Nabi SAW bahwa kecintaanku ini lebih kepada Khadijah ini juga karena Allah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali keistimewaan Khadijah yang lainnya. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, ini Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah cemburunya agak sedikit berlebihan, Bu. Ya namanya juga sama-sama wanita ya, Bu ya. Yang juga apalagi Aisyah ini masih muda ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan nama Khadijah, beliau itu memuji-muji Khadijah. Oh, luar biasa, banyak sekali jasanya kepadaku, luar biasa, sangat membantuku dan seterusnya. Maka kemudian Aisyah berkata, faghirtu yauman, maka pada suatu saat aku cemburu. Faqultu, kemudian aku berkata, ma aktsaru ma tadhkuruha hamra asy-syidqi. Ya, engkau ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, kok banyak sekali menyebutkan tentang seorang wanita yang kalau ketawa tinggal kelihatan gusinya. Apa itu artinya, Bu? Sudah ompong, sudah tua, atau bahasa kitanya kok masih nyebut-nyebut perempuan tua. Nah, jadi Aisyah sampai begitu, Bu. Ya. Kemudian Aisyah berkata, qad abdalakallahu azza wa jalla ya biha khairan minha. Ya. Sesungguhnya engkau itu sudah menggantikannya dengan yang lebih baik. Maksudnya lebih mudah. Ya. Yang apa namanya? Lebih fresh, lebih kuat, lebih bertenaga ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, qad amanat bi id kafara bin nas. Ya. Nabi SAW menegur Aisyah. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh Aisyah ini ya, ini bersifat hawa nafsu. Ya, manusiawi ya, Bu ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ingatlah bahwasanya Khadijah ini beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Ya. Wasaddaqatni idz kadzdzabani nas, dan dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idz haramani nas, dan Khadijah ini memberikan banyak ya hartanya atau berkorban hartanya demiku ya ketika orang-orang kemudian menahan ataupun
menahan rizki atau menahan harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Ya, dan Allah SWT memberikanku rizki melalui Khadijah berupa keturunan, di mana ya dari istri-istri Nabi SAW yang lain tidak diberikan keturunan. Ya, kalau tadi yang Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah, ini bukan istri, ini budak, hamba sahaya, yang tentu ada di zaman tersebut. Kalau di zaman kita sudah tidak ada. Baik. Ibu-ibu yang Rasulullah Ta'ala, ya, kalau kita lihat ya bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ini ya menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi wanita pertama kali yang beriman kepada ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk ke dalam Islam. Nah, ini sudah bukti apa namanya, bukti yang cukup ya, yang menunjukkan bahwa Khadijah ini adalah wanita yang spesial, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, karena ya Khadijah ini ya beriman kepada Nabi, kepada Allah SWT melalui Nabi SAW, dan tidak banyak bertanya. Ya, langsung beriman. Ingat Bu ya, ketika pulang dari Gua Hira, Nabi SAW ketakutan, kemudian apa namanya minta diselimuti, ya, maka kemudian Khadijah menyelimuti Nabi SAW dan tidak banyak bertanya, dan langsung mengimani bahwasanya apa yang datang kepada Nabi SAW di Gua Hira ini adalah seorang malaikat. Ibu SAW. Nah, sekarang kita lanjut kepada pelajarannya. Ya, kalau tadi kita sudah sebutkan kronologis pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, juga kita ketahui keutamaan Khadijah. Sekarang pelajarannya. Yang pertama, ya pelajarannya. Ketika ya sebelum pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, ya Khadijah ini kan tadi banyak yang apa Bu? Banyak yang melamar, ya, banyak yang melamar, banyak yang mau meminang. Tapi kemudian Khadijah menolak, ya, sehingga kemudian di dalam apa namanya perbuatan Khadijah ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita hendaknya selektif, ya, ketika memilih pasangan. Ya, ini pelajaran pertama Bu. Seorang wanita hendaknya selektif dalam memilih pasangan. Kalau sekarang kita punya putri-putri, ya hendaknya kita selektif Bu dalam mencari mantu. Ya, kalau kita punya putra-putra juga sama, selektif dalam mencari mantu. Ya, mantu perempuan, mantu laki-laki. Ya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, selektifnya Khadijah radhiyallahu taala anha ini, ya, itu dibarengi dengan kecerdasan beliau. Ya. Selektif, oke, kita sudah tahu. Pokoknya harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, kalau kita perhatikan Khadijah radhiyallahu taala anha ini, cara yang beliau gunakan ini adalah cara yang luar biasa. Yang di dalam Islam pun cara ini adalah cara yang tetap disyariatkan atau cara yang diperintahkan untuk mengetahui keadaan seseorang. Yaitu apa? Diketahui atau dicari tahu bagaimana kondisi orang ini ketika melakukan perjalanan. Caranya Bu, yang kita perhatikan. Karena kan tadi Khadijah meminta siapa? Maisarah untuk apa Bu? Melakukan perjalanan safar bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, Khadijah tahu bahwasanya seseorang, ya, apabila melakukan perjalanan, maka di situ akan terbuka semua sifat aslinya. Ya, karena biasanya apalagi zaman sekarang Bu, ya, di medsos ya, di media sosialnya ya fotonya bening ya Bu. Ya. Tapi pas ketemu ternyata karena pas foto pakai apa Bu? Pakai filter. Macam-macam itu, dari sisi kanan, oh kurang bagus, geser dikit ke kiri ya. Begitu. Semuanya sifatnya manipulatif ya. Semuanya manipulatif kebanyakan. Ya. Nah, ini harus selektif, hati-hati. Jangan mau ya ketika kita mencari tahu seseorang hanya melalui telepon, hanya melalui foto. Harus ketemu. Ya. Dan sekalipun ketemu, ya belum cukup. Ya, ibu-ibu sekalian, ya kalau misalkan punya anak laki-laki, ya Bu ya. Kemudian mau cari mantu perempuan berarti Bu ya. Kalau sudah ketemu, sesekali ajak jalan. Ajak apa Bu? Jalan. Jalannya jangan cuma ke pasar, ke mall, agak jauh sedikit.
Ya, ajak, yuk ikut jalan berdua aja. Nah, di situ ibu-ibu akan tahu persis seperti apa akhlak, adab, sifat asli ini. Ya. Karena dalam perjalanan, ya, ini seseorang itu dalam keadaan pertama tersiksa. Namanya perjalanan capek atau enggak, Bu? Capek. Ya. Kemudian di perjalanan perlu sabar nggak, Bu? Sabar. Kalau orang nggak sabar, ketika melakukan perjalanan kelihatan nggak sabar. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Ada nggak, Bu? Biasa begitu, Bu? Nah, kelihatan ini orang nggak sabar nih. Ibu-ibu kalau lagi di bis, ya biasa suka apa, Bu? Jalan-jalan ya. Kemudian ada yang ngeluh, kok nggak sampai-sampai dan wah ini kelihatan orang-orang nggak sabar. Ya, jadi melakukan perjalanan. Ya, kemudian nanti kita ketahui apa sifatnya. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Islam sudah masuk ya. Islam sudah berjaya. Kemudian di dalam riwayat ini Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian orang laki-laki ini ya menghadap kepada Umar bin Khattab yang sebagai khalifah. Kemudian meminta untuk mengemban suatu amanah sebuah jabatan. Kemudian Umar berkata, "Man yuzakkika?" Siapa yang merekomendasikanmu? Ya. Qala rajulun ana. Maka kemudian ada laki-laki yang membawanya, kemudian mengatakan, "Saya, wahai khalifah, yang merekomendasikannya." Ya, paham Bu ya kisahnya? Kemudian Umar berkata, "Hal safarta ma'ahu?" Apakah kamu pernah melakukan perjalanan bersama dia berdua? Kata laki-laki tersebut, "La, belum." Maka kata Umar, "La, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifuhu." Ya, sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan selainnya, engkau itu ya belum mengenalnya. Ya kata Umar, engkau belum mengenal kalau belum melakukan perjalanan bersama orang tersebut. Nah, dalam hadis ini juga ditambahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya, "Amil tahu bidirhami wad dinar?" Ya, apakah engkau pernah bermuamalah kepadanya dengan 1 dinar ataupun 1 dirham? Laki-laki ini menjawab tidak. Maka kata Umar, ya, "Wallahilladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifu." Sungguh engkau itu belum mengenal. Berarti dalam hadis ini ada 2 metode, Bu. Kalau Aisyah tadi menggunakan 1 metode melakukan perjalanan, kalau Umar bin Khattab ini menambahkan dengan 2 metode. Yang pertama, dia melakukan perjalanan bersama dengan orang tersebut. Yang kedua adalah berurusan dengan uang. Berurusan dengan uang, dengan jual beli, utang piutang. Ya. Biasanya kita suka bermuamalah begitu, Bu ya. Saling utang piutang. Ada nggak, Bu? Begitu, Bu? Ada ya, saling utang piutang. Kemudian kerjasama dalam bisnis, dalam jual beli. Pernah nggak, Bu? Oh, saya jualin, nanti tolong jualin ya. Pernah, Bu ya? Kan biasanya gitu ya. Atau bahasa sekarang namanya apa? Reseller ya, reseller. Nah, kalau ketika kita melakukan urusan uang, urusan jual beli dengan orang tersebut, nah maka itu diantara cara kita mengetahui hakikat asli dari orang tersebut. Ya, karena kadang orang kelihatannya baik, ya jujur, tepat janji, ya. Tapi ketika suatu saat dia berhutang, habis dikasih uang, diutangi terus tiba-tiba apa, Bu? Menghilang. Ya, ketika dicari susah, pas sudah ketemu, galakan siapa, Bu? Galakan yang ditagih. Nah, aslinya keluar. Berarti ini orang tidak amanah. Ya. Nah, ini banyak, Bu. Saya pribadi sering ketemu dengan orang begitu. Kelihatannya dermawan, baik, luar biasa. Tapi ketika bermuamalah dengan hutang, wah ini orang-orang nggak amanah. Nah, makanya perkara hutang itu perkara besar. Ya. Saya nasihatkan ibu-ibu, jangan suka gampang utang, Bu. Ya. Karena utang itu berat. Enaknya cuma sementara. Ya, dapat uang pertama, tapi kemudian setelah itu mengembalikannya sulit, susah. Ya, dan dengan utang ini hati-hati, ini bisa menahan kita ya naik ke langit, ya, nahan seseorang, orang yang syahid saja pernah di zaman Nabi SAW, dia wafat dalam keadaan syahid, kemudian karena punya hutang, ya ruhnya tidak diangkat oleh malaikat, sampai seperti itu. Ya, jadi hati-hati dengan hutang. Baik, Ibu langsung taala. Kemudian
Pelajaran kedua ya, yang kita ambil, yang kita petik dari kronologis bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menikah ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara kekhususan dari Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah tadi akhlak yang mulia dan kecerdasan. Nah, sekarang berarti kita ambil pelajaran nih Bu, bahwasanya di antara upaya kita ya untuk menjadi seperti Khadijah ya di zaman ini adalah senantiasa kita menjaga akhlak, menjaga sikap, ya, menjaga bagaimana kita berbicara, menjaga bagaimana kita ya bersikap dengan orang lain, dan juga ditambah lagi bagaimana kita ya memiliki ilmu tentang agama ini, ya. Karena kalau orang punya ilmu, insya Allah terjaga atau tidak Bu? Terjaga tidak Bu? Terjaga. Apa bedanya orang banyak harta dengan banyak ilmu? Ayo Bu, pertanyaan Bu. Apa bedanya orang punya banyak harta sama banyak ilmu? Gimana Bu? Kalau orang punya banyak harta sombong, kalau punya banyak ilmu diem, ya diem banyak makan ya Bu. Baik, kata para ulama ya, bedanya orang berilmu dengan orang yang banyak harta. Orang banyak harta itu sibuk menjaga harta. Ibu, kalau punya rumah 2, seneng nggak Bu? Repot nggak Bu? Punya rumah 3, punya motor 5, punya mobil 5, punya emas banyak. Punya emas banyak bingung nggak Bu? Nggak bisa. Ya, bingung. Ya, ini motornya mana kuncinya? Nanti dirawat dan saya bingung Bu. Ya, manusia paling banyak hartanya di muka bumi siapa Bu? Ada yang tahu? Siapa? Qarun. Qarun ini orang paling banyak hartanya, itu ada hidup di zaman Nabi Musa. Sampai-sampai kata Allah SWT, ya, kunci gudang emasnya itu dibawa oleh 7 orang. Ya, luar biasa. Itu baru kuncinya Bu. Gimana pintunya? Dan bukan satu gudangnya, ada banyak, puluhan gudangnya. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, sibuk dia bagaimana untuk menjaga hartanya. Tetapi kata para ulama, orang yang berilmu ya, dia akan menjaga ilmu atau dijaga oleh ilmu Bu? Dijaga oleh ilmu. Dijaga. Ya, lagi jalan. Ya, ada lihat uang jatuh 100.000. Sayang ya, dia apain Bu? Lagi jalan ibu, ada uang jatuh di bawah 100.000. Apa yang Ibu lakukan? Saya tanya ibu, apa yang Ibu lakukan? Disimpan dulu. Tengok kanan kiri, ada orang nggak? Ambil, masukin kantong. Ya, ke pasar atau ke warung. Tapi Bu, kalau orang punya ilmu, ya, karena gini Bu, ketika tadi tengok kanan kiri, ambil uangnya masukin kantong, kira-kira tenang nggak itu Bu? Ya, pulang ke rumah, ditanya suaminya, loh belanja, belum saya kasih uang kok udah belanja, dari mana uangnya? Mau bilang nemu duit nggak enak, karena nanti bilang kok diambil, diomelin ya Bu ya sama suami. Akhirnya bohong, oh itu tabungan di dompet masih ada, sisa uang belanja bulan kemarin. Akhirnya jadi bohong, nggak tenang. Nah, beda dengan orang punya ilmu. Jalan, lihat orang jatuh 100.000, dia apakan Bu? Diambil, tapi nggak perlu tengok-tengok, nggak perlu tengok-tengok lagi. Diambil, kemudian dibawa kemana? Ke masjid, ya, atau diumumkan ke polsek ya, kalau kantor polisi, manapun lah pokoknya diumumkan. Nanti banyak ngaku ya Bu ya. Diumumkan Bu, ya, karena dalam ilmu fikih ini namanya, ada yang tahu Ibu? Hukum menemukan uang di jalan namanya apa dalam ilmu fikih? Ada yang tahu Bu? Kalau ada yang tahu saya kasih uangnya Bu yang jatuh tadi. Ada yang tahu Bu? Namanya luqotoh. Namanya apa Bu? Luqotoh. Luqotoh itu adalah barang temuan. Itu ada dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya. Kalau kita mau tahu harus baca, harus
Belajar. Berarti orang berilmu tahu apa yang harus dia lakukan. Luqathah itu, ya kalau nilainya besar harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak ada yang datang-datang, maka boleh disedekahkan atau ditaruh ke Baitul Mal. Ya. Kalau nilainya kecil, misalkan uang 2.000 perak, itu nggak perlu diumumin setahun, Bu. Ya, siapa juga yang masih ingat uang 2.000 jatuh ya, Bu ya. Ya, kalau uangnya kecil itu dia boleh sedekahkan. Kalau uangnya kecil 2.000 perak, ya, 500 perak, ya. Jangan juga dibiarin. Ada uang jatuh, oh biarin aja. Biar yang lain ngambil. Nah, itu berarti memberikan kesempatan orang lain berbuat dosa. Nah, ini hati-hati. Makanya orang berilmu itu tenang. Ya. Nah, kan kadang kita begitu, ya, udahlah nggak usah diambil, biar orang lain aja. Nah, gitu. Baik, nah itu Bu perbedaan ya antara orang berilmu dengan orang yang banyak hartanya. Ya. Maka agar kita menjadi Khadijah di zaman sekarang banyak belajar agama. Ya. Kita punya anak, misalnya Bu, masih bayi, pusing nggak Bu? Pusing nggak Bu? Pusing nggak Bu ya? Nangis terus, dikasih makan, diem, nangis lagi begitu. Kemudian, udah gedean sedikit, bisa lari, pusing nggak Bu? Pusing. Ketika sudah mulai sekolah, pusing nggak Bu? Pusing, punya adik lagi soalnya. Ya. Baru punya adik lagi berikutnya. Pusing nggak Bu ya? Kemudian anaknya tiba-tiba sudah balik, ya pusing nggak Bu? Biasanya anak-anak baru balik itu banyak ini Bu ya, banyak puber itu banyak tingkahnya, bingung lagi dia dan seterusnya. Ketika anaknya tiba-tiba, Mak, Bu mau nikah, pusing nggak Bu? Pusing lagi, nikah sama siapa gitu kan? Tapi aman ya Bu, Ibu tadi sudah tahu ya gimana cara ya mencari calon mantu ya, sudah tahu caranya dengan 2 tadi ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, ibu-ibu ketika melalui fase-fase kehidupan tadi, yang anak masih bayi, anak kemudian sudah mulai sekolah, sudah dewasa, itu dalam Islam ada ilmu mendidiknya. Ada apa Bu? Ilmu mendidiknya. Yang pertama, kalau dari sabda Nabi SAW, ya, ini hadisnya umum, ya, tapi ini jadi di antara perintah, ya. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kemudian pukul dengan pukulan mendidik kalau usianya 10 tahun. Nggak mau sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan mereka dari lawan jenisnya atau dari saudara atau saudarinya ketika sudah 10 tahun ke atas. Nah, di dalam hadis ini ada unsur pendidikan ya Bu? Ada. Jadi anak-anak kita kalau ingin terbiasa sholat 5 waktu, berarti biasakan dari kecil. Ya, umur 7 tahun sholat, perintahkan terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Tapi kalau kita mau merintahin sholat, ya kitanya juga harus jangan sampai subuh-subuh ya kesiangan berjamaah. Nah, ini repot lagi Bu, karena anak-anak zaman sekarang kritis. Ya, ketika suruh sholat, oh ibu juga sholatnya jam berapa Bu? Sholat subuh jam berapa Bu? Ya, jam 7. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi kita juga memberikan contoh. Nah, kata Nabi SAW, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak sholat ketika usia 7 tahun. Jadi perintahin dulu. Kalau misalkan suatu saat nggak mau, dipaksa atau enggak Bu? Dipaksa nggak Bu? Jangan. Kalau 7 tahun, 8 tahun, ya 9 tahun, kadang mau, kadang enggak nih, jangan dipaksa. Apalagi dipukul. Ya, kadang kita 5 tahun juga udah. Nah, kadang nggak sengaja, khilaf ya Bu ya. Nah intinya sampai sebelum 10 tahun jangan dipaksa. Termasuk juga pakai kerudungnya Bu. Ya khususnya yang akhwat ya, yang anak-anak perempuan 7 tahun sudah dibiasakan pakai kerudung. Ketika di bawah 9 tahun, ya, ketika sudah mau 10 tahun, nah ini hati-hati, ya. Karena 10 tahun kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukulan mendidik. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita tegasin, kalau nggak mau sholat
ya harus mulai ditegaskan, harus dipaksa. Ya, kalau nggak mau pakai kerudung, nggak mau nutup hijab umur 10 tahun, harus mulai dipaksa. Kenapa demikian? Karena nanti ketika sudah lebih dari 10 tahun, itu biasanya anak-anak sudah mulai apa, Bu? Balik. Kalau sudah balik, sudah dihisab. Kalau sudah balik berarti sudah mukallaf, sudah terbebani syariat. Sehingga kemudian ketika dia sudah wajib sholat, sudah bisa. Ketika sudah wajib menutup aurat, sudah dia biasa. Ya, jangan ketika sudah balik baru disuruh sholat, nggak mau. Ya, ketika sudah balik baru disuruh pakai kerudung, nggak mau. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Katanya masih kecil, biarin. Ya, biar masa kecilnya apa? Ya biar masa kecilnya bahagia, biar main-main dulu. Enggak, ada metodenya. Nah, ini ilmu, Bu. Ya, ibu-ibu sebagai madrasah tempat belajar anak-anak kita, maka kita butuh ilmu. Maka belajar, Bu. Kalau nanti ada kajian parenting, kajian tentang mendidik anak, bagaimana menjadi istri solihah, ibu harus hadir, ya Bu ya. Kalau sekarang saya cuma sekadar memotivasi aja, ya, melalui sosok Khadijah yang cerdas dan juga memiliki sikap yang mulia yang baik. Baik, ibu-ibu yang Allah. Kemudian di antara pelajaran kedua yang kita ambil dari pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah adalah hendaknya kita, ya, kita lihat tadi ketika Khadijah mendengar ada berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada perasaan di dalam diri Khadijah untuk apa? Menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah melalui tadi Maisarah, kemudian juga disampaikan kepada paman-paman Nabi. Ini ada isyarat bahwasanya ketika kita ingin mencarikan jodoh buat anak-anak kita, buat putra-putri kita, jangan cuma berpangku tangan, nungguin jodoh. Melarang anak-anak kita duduk di depan pintu. Jangan duduk di depan pintu, nanti apa, Bu? Jodohnya apa? Kabur. Bukan begitu. Tapi apa? Coba cari. Coba kita untuk menawarkan. Ya, tapi bukan caranya jadi iklan ditempel, ya Bu ya. Statusnya available, ya. Masih enggak. Bukan begitu. Dan ini pernah terjadi dan disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam menikah, ya, dengan putri dari siapa, Bu? Nabi Musa menikah dengan putri Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Dan surat Al-Qasas ayat 27, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Syuaib berkata, "Qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini." Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya aku hendak menikahkanmu dengan salah satu putriku. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dengan mahar engkau bekerja di ladangku selama 8 tahun. Jadi Nabi Syuaib itu punya perkebunan, punya ladang, kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikah dengan salah satu putrinya, dan maharnya adalah bekerja di ladang tersebut selama 8 tahun. Kemudian fa'in atmamta asyran fa min indik. Tapi apabila engkau menyempurnakannya 10 tahun, maka itu lebih baik. Ya. Wa ma uridu an asyqa alaik. Sesungguhnya aku tidak mau menyulitkanmu. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang baik yang tidak menyulitkanmu. Nah, dalam ayat ini Allah ceritakan langsung bagaimana Nabi Musa menikah. Bagaimana Nabi Syuaib punya 2 putri, ingin mendapatkan pasangan yang solih, sehingga kemudian ditawarkan. Ya, ini cara kita, Bu, ibu yang punya putra dan putri ingin mendapatkan mantu yang solih dan solihah, ya, jangan berpangku tangan. Kita cari info dari teman, info dari saudara, ya, ada nggak yang masih single, ya, kemudian soleh atau tidak kita perhatikan, ya. Kalau ada, maka boleh, ya, untuk kita menyampaikan bahwasannya, ya, kita memiliki putri, memiliki putra, ya, ataupun juga melalui pihak ketiga juga bisa, ya. Biasanya kalau pihak ketiga ini namanya apa, Bu? Apa? Pak Comblang, ya. Walaupun laki-laki namanya Pak Comblang. Kalau laki-laki Pak Comblang. Baik.
Di dalam perjalanan hidup Nabi SAW ya juga pernah ya sahabat Umar bin Khattab ini menawarkan putrinya. Menawarkan siapa? Putrinya untuk dinikahkan kepada orang-orang soleh. Di antaranya ditawarkan kepada siapa, Bu? Ada yang tahu? Putrinya Umar bin Khattab siapa namanya, Bu? Namanya siapa? Hafsah binti Umar. Ya. Hafsah ditawarkan oleh Umar bin Khattab ya kepada Utsman bin Affan, sahabatnya. Ternyata Utsman bin Affan ya tidak bersedia, ya tidak bersedia. Kemudian ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya tidak juga bersedia. Sampai kemudian ya ditawarkan ataupun dinikahi dikhitbah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar bin Khattab itu selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab juga siapa? Mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan Abu Bakar As-Siddiq ya Bu ya. Abu Bakar punya putri siapa namanya? Aisyah. Ya Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Bakar ini menjadi siapa? Siapa? Mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini sungguh erat, sangat erat sekali ya hubungan persahabatan Nabi SAW dengan para sahabat sehingga diikat dengan jalur pernikahan. Bismillah taala. Kemudian ya kita ambil pelajaran tadi bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya atau memiliki keinginan ya tidak berpangku tangan. Kemudian berikutnya pelajaran yang ketiga yaitu adalah hendaknya ketika ya seseorang mencari pasangan, dia memilih dengan baik ya dan juga memperhatikan permasalahan ya agama ya orang yang akan dinikahinya. Ya. Ibu-ibu tahu doa minta anak soleh. Gimana Bu doanya? Robbi habli minas solihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Atau dalam surat Al-Furqan ayat 27 Allah SWT berfirman ya menceritakan ya tentang Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah hafal semuanya, Bu? Insyaallah. Kalau insyaallah berarti belum pasti belum hafal. Ayo sama-sama, Bu. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertanyaan saya Bu, biasanya doa ini digunakan untuk apa Bu? Meminta apa? Anak, cucu, keturunan yang soleh dan soleh. Betul Bu ya? Betul Bu ya? Ini hampir rata-rata begitu. Saya di beberapa kajian sampaikan hampir rata-rata, Bu doa minta turunan soleh apa? Rabbana hablana. Oh bagus, hebat. Tapi sayangnya ada yang ketinggalan di situ Bu. Coba sekali lagi kalau kita baca lagi. Rabbana hablana. Rabbana, wahai Rabb kami. Hablana. Apa artinya Bu? Berikanlah kepada kami. Min azwajina. Apa artinya Bu? Dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina. Dan dari keturunan. Yang diminta pertama berarti apa Bu? Pasangan. Bukan anak. Kalau nggak ada pasangannya nggak punya anak. Berarti dalam ayat ini adalah doa meminta pasangan yang baik, yang soleh. Nah ini Bu, Rabbana habla min azwajin. Ini pertama azwaj dulu, bukan langsung keturunan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan, ya, atau anak-anak kita mendapatkan pasangan yang baik, baca doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena ketika mendapatkan pasangan yang baik, maka juga Allah SWT akan jadikan keturunannya keturunan yang baik. Ibu ya, kita lihat tadi Nabi SAW yang menikah dengan Khadijah punya keturunan yang baik, yang soleh, yang solihah. Ya, Nabi SAW menikah dengan Khadijah yang mendapatkan karunia yang banyak.
ya, mendapatkan kebaikan, pahala dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu yang Allah Taala, di antara hadis Nabi SAW menyebutkan tentang ya apa sifat-sifat spesifik terkait dengan pasangan yang baik. Ya, kalau dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan tentang kriteria wanita yang baik yang dinikahi. Dulu hafal hadisnya? Terjemahnya hafal bu ya? Wanita dinikahi karena 4 perkara, itu ya. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya. Wali jamaliha karena parasnya, karena cantiknya. Wali diniha, dan keempat karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah karena agama, maka engkau akan beruntung. Dalam hadis ini berarti ada 4 perkara atau 4 kriteria dari kenapa seseorang dinikahi. Ya ibu-ibu nih, ya bu ya, dulu dinikahi sama bapak-bapaknya, ya ini karena salah satu 4 ini bu. Ya, pertama tadi karena apa? Karena hartanya. Ya ibu-ibu punya apa namanya sawah berhektar-hektar ya. Ibu-ibu punya rumah ya, kontrakan berpuluh-puluh pintu ya bu ya, karena banyak hartanya. Atau wali hasabiha karena keturunannya, karena termasuk keturunan ya dari seorang misalkan kiai ajengan ya, keturunan dari bangsawan ya dan lain sebagainya. Darah biru ya bu ya. Saya nggak tahu kalau darah biru itu kalau di Sweset ada warna biru bu? Nggak ada ya. Baik. Wali jamaliha ya, atau karena kecantikannya. Ibu dulu dinikahi oleh bapak-bapak karena apa bu? Karena cantik ya bu ya. Ibu cantik-cantik semua ini, masya Allah. Ya, nggak ada yang ganteng ya bu? Nggak ada. Ya, masya Allah. Baik. Kemudian wali diniha, dan juga karena agamanya. Tapi kata Nabi SAW, pilih karena agama, maka engkau akan beruntung. Maka mudah-mudahan dulu bapak-bapak, suami-suami kita memilih kita karena agama. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya, karena apa? Karena harta bisa hilang. Keturunan, kalau orang-orang tua sudah meninggal berarti sudah hilang bu ya. Kemudian kalau kecantikan, hilang atau enggak bu? Ibu mau pakai apa namanya bu? Skincare bahasa sekarang ya. Skincare yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan juga tetap sama ya. Ya tetap sama kalau di rumah ya dasteran ya bu ya. Kalau di rumah dasteran. Kalau mau keluar doang itu ya luar biasa. Baik. Tapi kalau ibu mau skincare, kalau mau tahu resep skincare terbaik yang ada dalam ajaran kita adalah apa bu? Wudu. Air wudu. Dan bukan cuma buat mau sholat aja bu, ya, jaga wudhu. Ibu bangun tidur, wudhu. Ketika batal, wudhu. Mau sholat, wudhu. Mau baca Quran, wudhu. Mau masuk masjid, wudhu. Mau ibadah, zikir, wudhu. Kemudian mau tidur, bangun tidur, wudhu terus. Ya bu ya, nah ini betul. Ini diantara sunnah adalah menjaga wudhu. Ya. Jadi menjaga wudhu itu diantara amalan sunnah. Karena senantiasa kita membersihkan apa? Tubuh kita, membersihkan anggota wudhu kita. Ketika kita membasuh wudhu bu, membasuh wajah dengan air, ya, ada tetesan yang bercucuran ya bu? Banyak ya, banyak. Kata Nabi SAW bahwa setiap tetesan dari air wudhu itu menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Mau nggak bu diampuni dosanya? Banyak wudhu. Ya bu ya, mau nggak bu kinclong mukanya? Banyak wudhu. Ya, pernah ada perkataan ya atau pertanyaan seorang laki-laki kepada Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala. Laki-laki ini bertanya, ya, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan. Kenapa orang-orang yang ahli tahajud itu wajahnya berseri? Nah, jadi orang-orang di zaman Hasan Al Basri bertanya, orang-orang yang rajin tahajud ini wajahnya berseri-seri. Artinya bu, bahwa banyak wudhu, banyak sholat membuat wajah kita berseri. Kayak ibu-ibu hari ini saya lihat berseri-seri nih bu. Masya Allah. Jadi kalau lampunya dimatiin belum tahu nih, wallahualam. Iya, ada lampu ya.
Ya. Nah, jawaban dari Al Hasan Al Basri ketika ditanya kenapa orang yang tahajud itu wajahnya kok berseri-seri, lebih cemerlang, lebih kinclong dari yang lainnya, kata Nabi SAW, li'annahum khalau birrahmani fayu'tiyallahu nuran min nurih. Karena mereka itu senantiasa berduaan, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah berikan cahaya di antara cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak Bu dikasih cahaya dari Allah? Mau nggak Bu kinclong mukanya berseri tanpa keluar uang, ya, gratis? Mau nggak Bu hati kita tenang? Sering-sering tahajud. Ya Bu ya. Tahajud itu nggak mesti jam 1, jam 2 malam Bu. Sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa Bu? Jam berapa? Setengah 5. Ibu bangun jam setengah 4 masih dapat nggak tahajud? Bisa berapa rakaat Bu? 11, 2, 1 masih bisa. Ya. Nah, jangan sampai kelewatan tahajud. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, ini juga menunjukkan kalau misalkan qadarullah suatu saat ibu-ibu jam 4.15 baru bangun, mepet ya Bu ya, sholat witir aja Bu. Berapa sholat witir ya? Berapa rakaat sholat witir Bu? Berapa rakaat? Jangan banyak-banyak Bu, 1. Ibu 1 rakaat sudah sholat witir belum Bu? Sudah dianggap tahajud belum Bu? Sudah. Karena tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur sebelum masuk waktu sholat subuh. Mudah atau tidak agama kita Bu? Maka mudah-mudahan mulai hari ini insya Allah ibu nggak ada yang absen tahajud. Amin ya robbal alamin. Saya ceritakan kebaikan orang Bu ya, nggak jauh-jauh. Saya punya bude, orang tua saya. Ya, usianya sudah 70 tahunan. Ya, di antara ibu juga ada yang kenal ya Bu ya, Masya Allah. Ini saya cerita kebaikan orang. Dan tidak jauh-jauh, yang saya lihat setiap hari. Setiap jam 3 subuh, jam setengah 3 itu, beliau itu bangun. Sholat tahajud. Yang saya tahu, bahkan yang saya tahu itu meskipun nggak fasih bacanya, itu khusyuknya luar biasa. Sampai kadang saya malu. Ketika saya dengar, saya belum bangun. Nanti kalau udah jam setengah 4-an baru saya mulai bangun, baru ngikutin. Ya, karena malu. Ya, karena Masya Allah, sudah usia 70 tahunan, ya, tapi masih jaga tahajud. Rata-rata Bu, hampir rata-rata usia 70 tahun itu apa yang dilakukan Bu? Kenapa Bu? Sudah tiduran, nggak bisa bangun, ke kamar mandi nggak bisa, sudah pikun dan lainnya. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan buat bude saya. Minta doanya Bu ya, mudah-mudahan bude saya sehat terus. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini juga insya Allah dipanjangkan usianya dan diperbaiki amalannya, diantaranya bisa melaksanakan tahajud. Kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan juga baik amalnya. Makanya kalau ada yang ulang tahun Bu, ada yang ulang tahun nggak di sini Bu? Ada yang ngerayain nggak Bu? Enggak ya. Ada nggak Bu? Oh masih ada. Ya. Ngerayainnya dengan doa atau sedekah ya Bu ya. Intinya kalau kita ingat tambah umur ya Bu ya. Jangan cuma ingat wah panjang umurnya atau doain ke orang panjang umurnya gitu ya Bu ya, jangan. Tapi tambahin lagi panjang umurnya, baik amal. Jadi kalau doain orang panjang umurnya, baik amalnya. Karena kalau panjang umurnya aja tapi nggak banyak amalnya, nggak baik amalnya, kesian nggak Bu? Panjang umurnya nggak pernah sholat, kesian. Mendingan usia sedikit banyak ibadah daripada banyak usia sedikit ibadah. Tapi lebih baik panjang usia banyak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara kriteria dalam memilih pasangan. Hadis Nabi SAW yang lain pernah menyebutkan, ini peringatan Bu. Ini kalau tadi disebutkan sifat, kalau ini peringatan. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian orang atau laki-laki atau wanita yang baik, atau laki-laki dalam hadis ini, yang baik agamanya, kemudian juga baik sifatnya, maka terimalah ya, jadi mantu. Kenapa? Kalau ya
illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan arid. Kalau nggak diterima bisa-bisa timbul fitnah dan juga timbul kerusakan. Nah ini juga Bu, kalau kita jadi ibu-ibu mertua ya, jangan cuma melihat 3B. Apa 3B Bu? Apa 3B Bu? Bibit, bebet, bobot. Apalah bobot, bibit, bebet, terserah ya. Yang dilihat itu 3B-nya. Atau ketika datang yang ditanya punya apa? Ya. Ada apa? Bukan apa adanya. Yang ditanya punya apa? Kerja di mana? Kan gitu ya Bu ya biasanya. Tapi hendaknya kita pilih agamanya. Karena kalau pekerjaan ya bisa ditinggalkan. Kalau pekerjaan ya mungkin dia bisa pensiun. Kalau sudah pensiun ya dia nggak kerja apa-apa sudah. Meskipun mungkin dapat uang pensiunan, tapi rata-rata hampir orang pensiunan pun juga bosan di rumah Bu ya. Bosan. Saya punya halaqah ibu-ibu juga ya, halaqah Quran, rata-rata ibu-ibu pensiunan yang bilang saya bosan saat di rumah ya, nggak apa-ngapain, tidur bangun tidur lagi, ibadah tidur lagi, makanya keluar cari pengajian ya. Nah ini jadi kita pilih karena agama, maka insya Allah kita akan beruntung. Tapi ibu taala yang terakhir ya, pelajaran terakhir ya adalah bagaimana ya sikap Khadijah radhiyallahu taala anha selama menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh pengertian dan kelembutan, dan juga tidak mengkufuri atau sangat ya menghormati suami. Demikian juga Nabi SAW menghormati ya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Artinya begini Bu, dalam sosok Khadijah radhiyallahu anha ketika bersama dengan Nabi SAW ini terdapat di antara sifat-sifat istri-istri yang luar biasa, di mana istri-istri tersebut tidak suka ya mencela, tidak suka ngomel ya, dan tidak suka ya menghina ataupun juga banyak ya mengkritik ya pasangannya ya. Kalau kita perhatikan ya di antara perkataan Khadijah radhiyallahu taala anha ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan Bu ya, menggigil. Kalau orang menggigil itu biasanya sakit nggak Bu? Sakit. Nabi SAW datang kepada Khadijah, kemudian menggigil. Kemudian mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Kalau kita sekarang Bu, zaman kita, suami ibu pulang menggigil, tolong ya buatin kopi atau buatin teh. Biasanya kita apa Bu? Kita apa? Tanya Bu ya, kenapa? Dari mana? Ya Bu ya, ditanya. Ya, belum sempat ya minum ya udah pingsan kali ya, karena apa? Ditanya terus ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha tidak bertanya sama sekali. Kemudian bahkan ketika Nabi SAW mengatakan, wallahi inni akhsha ala nafsi, aku tuh takut bahwasanya ini hukuman dari Allah ya dengan menggigil ini, maka kata Khadijah, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, sesekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak pernah menghinakanmu, merendahkanmu. Bahkan kemudian Khadijah ini menguatkan suaminya. Kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Silaturahim, ya. Wa tahmilul kal, dan senantiasa ya membantu orang-orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, dan memberikan harta orang yang pailit atau orang yang nggak punya uang. Wa tuqarrid dhaif, dan kau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kau adalah orang yang selalu membantu dalam kebenaran. Ini kan sikap Nabi ya Bu ya. Selalu membantu orang, selalu membela kebenaran. Ya. Maka ketika Nabi SAW dalam keadaan down, ya mentalnya down, maka Khadijah menguatkan, memotivasi. Nah ini sikap kita Bu sebagai istri. Ketika suami kita down,
Misalkan kayak zaman kemarin COVID ya Bu ya. Kebanyakan diapakan itu Bu? Di PHK, dirumahin. Pulang-pulang sampai rumah apa Bu? Seneng ketawa-tawa apa sedih Bu? Sedih, lemas ya. Ibu-ibu apa yang Ibu rasakan? Bertanya-tanya kan, kenapa nih? Kenapa Pak? Ini tadi ternyata di kantor atau di tempat kerja ada pengurangan, atau ini dagangan nggak ada yang laku, atau ini sudah nggak bisa lagi dagang di sini dan seterusnya. Kita biasanya gimana Bu? Oh ya udah, kenapa begitu gini? Nanti kan bisa begini gitu ya Bu ya. Langsung dikasih ceramah. Padahal harusnya kita apakan Bu? Kita motivasi. Ya udah Pak, ya udah Mas, ya. Dan seterusnya. Ya, insya Allah ya kemarin sudah banyak rezeki yang kita terima. Ini ujian yang adem gitu loh Bu. Ngerti ya Bu ya? Saya nggak usah contohin, ibu sudah lebih paham. Ya, tapi jangan pakai es batu biar adem, bukan. Pokoknya yang adem. Ibu sampaikan ke suami Ibu bahwasannya ini ujian. Ya, kata Ustadz bahwasannya Allah ciptakan kehidupan, kematian untuk uji. Ya, dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa yang lebih baik amalnya. Kalau dapat ujian, ya udah innalillahi inna ilaihi raji'un. Ya, la haula. Itu kita kuatkan Bu. Karena sekuat-kuatnya laki-laki, ya, sekuat-kuatnya suami ini butuh untuk dikuatkan. Ya, dikuatkan. Karena apa? Kalau suami kita dikuatkan, kita akan terus dibimbing, kita terus akan ya dilindungi oleh dia, oleh suami kita. Tapi kalau suami kita lagi down, lagi jatuh, kita salah-salahin, apalagi kita tinggalin, nah ini ya repot, ini bisa berantakan gitu ya Bu ya. Nah ini diantara pelajaran penting ya ketika ya kita menghadapi masalah-masalah dan ujian dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan rumah kita. Kemudian juga berikutnya adalah apa yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW adalah senantiasa memiliki sifat al-wafa. Ya, sifat al-wafa ini artinya adalah sifat yang komitmen menepati janji. Ya, Ibu sering dijanjiin nggak Bu? Sering dijanjiin sama suami-suami nggak Bu? Sering Bu ya? Oh enggak. Biasanya janjinya janji apa Bu? Janji asli apa palsu? Janji palsu. Ya. Kalau sekali dijanjiin palsu, biasanya kita gimana Bu? Biasa, ya mungkin kasih maaf. Kedua, kesal. Ketiga, bukannya begini Bu. Kaidahnya kan gini, orang bisa karena terbiasa. Berarti karena terbiasa dijanjiin palsu, lama-lama jadi biasa. Biasa aja, oh dia mah emang begitu. Ya kan? Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Nah ini diantara sifat ketika kita ada di rumah adalah senantiasa komitmen dan tepat janji. Ya kita ya menepati apa yang kita ucapkan. Ya kita juga komitmen dengan apa yang kita inginkan. Contoh begini Bu. Kita ingin suami kita baik. Maka komitmennya adalah kita juga harus berbuat baik kepada suami. Ya Bu ya. Kan apa yang kita terima itu kan hasil perbuatan dari kita sendiri, gitu Bu ya. Ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat itu juga yang akan engkau dapatkan. Ibu-ibu ingin suaminya baik. Ya. Tapi jarang memperhatikan mereka. Ingin suaminya baik, tapi kadang lisan kita suka tajam. Ya, kadang suka tajam. Nah, kira-kira bisa nggak Bu suami jadi baik? Kita pengen suami kita rajin sholat, tapi bangunnya gitu, bangun tidur mulu, atau baik kaki, atau nggak pernah sholat, nah masuk neraka nanti, kayak gitu ya. Kira-kira nanti penerimaannya bagaimana Bu? Baik atau tidak? Nggak baik. Kita kalau ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus bersikap dengan baik. Apalagi lisan ini Bu, lisan. Saya teringat ada sebuah hadis, ya Nabi SAW itu ketika selesai khutbah Idul Fitri. Ya kapan Idul Fitri Bu? 1 Syawal. Ya. Kita sekarang bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal.
Ya, kita berdoa Bu ya, mudah-mudahan di Rajab ini kita disehatkan, diberikan keberkahan, dan disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai khutbah Idul Fitri, Nabi SAW itu datang ke jamaah wanita. Ya, jadi gambarannya setelah khotibnya selesai, kemudian datang ke jamaah kaum wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, Inna ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Kata Nabi SAW, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Jadi Nabi SAW perintahkan apa? Sedekah. Fa inna kunna aktsaru ahlin nari. Karena sesungguhnya banyak di antara penduduk ya, atau banyak di antara kalian itu akan menjadi penghuni, bukan saya yang bilang ya Bu ya. Ya, saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, fa inna aktsarakunna fa inni ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat banyak di antara kalian itu menjadi penduduk api neraka. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kira-kira kalau ibu-ibu disampaikan perkataan ini, sedih nggak Bu? Kira-kira protes nggak Bu? Kok yang perempuan aja? Yang laki-laki gimana nih? Enak banget suami-suami ya Bu ya. Ya, udah sering nyakitin istri, ya nggak masuk neraka lagi. Alhamdulillah. Enggak. Dan ini terjadi. Kemudian ada salah seorang sahabiah wanita di zaman tersebut yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Wa malana aktsaru ahlin nar. Kenapa kita, wahai Rasulullah SAW, yang menjadi banyak penduduk api neraka? Maka kata Nabi SAW, li'anna kunna tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Ini dua sebabnya Bu. Dua sebab. Li'anna kunna ya tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena banyak di antara kalian lisannya sering melaknat, lisannya sering mencela, lisannya suka mendebat. Mendebat siapa Bu? Ya. Ini jangan mentang-mentang yang menyampaikan ya seorang laki-laki ya Bu ya. Ya, kemudian wow istri itu yang disalahin ya. Enggak. Ini hadis Nabi. Ya, itu sebabnya kenapa banyak ya penduduk neraka itu dari golongan wanita. Karena apa? Karena banyak para istri-istri itu yang suka mencela, menghina ya para suami, ngatain suami. Ya, wal iyadzubillah. Ini jangan sampai kejadian Bu. Saya mendengar ada salah seorang yang datang ke saya dan menceritakan dia bertemu dengan ibu calon mertua. Ini Bu ya, hati-hati. Calon mertuanya. Dan mertua laki-lakinya, ini calon mertua laki-lakinya itu sakit lumpuh Bu. Sakit lumpuh. Si calon mertua yang perempuan ini bilang ke calon mantunya, ini bapak sakit sudah lama, ya sudah berapa tahun yang lalu. Dan kalau ibu, manggilnya emas ya. Kalau emas mau tahu, saya itu dulu pernah ya mau dinikahin sama Pak Haji. Ngomongnya di depan siapa Bu? Suaminya yang lagi apa Bu? Yang lagi apa Bu? Stroke. Ya. Kalau dia nggak stroke mungkin tangannya udah ini ya Bu ya, udah plak gitu. Saya udah mau dinikahin tuh, tapi saya nggak mau aja katanya. Ini kira-kira lisan seorang istri yang baik nggak Bu? Alhamdulillah min dzalik. Suaminya lagi stroke siang, bukannya dimotivasi didoain, tapi malah ya sudah nggak dianggap. Ya, kalau artinya mau dinikahin kan dianggapnya apa? Jangan, sudah nggak dianggap karena stroke tadi. Ya, bukannya sembuh malah tambah sakit. Nah ini Bu, hati-hati. Wa tuktsirnal la'na. Hati-hati dengan lisan kita terhadap para suami kita, hati-hati. Ya, nanti kalau kesempatan dengan bapak-bapak saya juga sampaikan nanti Bu nasihat yang lain ya. Ya. Kenapa Bu? Kalau bercanda ya saya kira bercanda itu bagus, boleh dalam Islam, tapi hendaknya yang baik-baik. Marah mulu gitu, pulang kerja, tuh katanya, itu bapak marah-marah mulu katanya gitu. Saya itu sebelahnya dengan bapak pengen nikah lagi, ya udah, nikah lagi, belanja pengen bisa jalan. Oh gitu. Ya nggak nikah loh Bu.
Ya, artinya gini Bu, ketika kita bercanda sekalipun ya Bu ya, tetap memperhatikan adab-adabnya. Karena terkadang yang namanya bercanda tersenyum mulutnya, tapi nggak tahu ininya Bu. Tiba-tiba ada yang masuk, kalau udah sakit hati kira-kira gampang nggak sembuhnya Bu? Mendingan kita sakit gigi dibandingkan, saya ulangi lagi, mendingan sakit hati atau sakit gigi Bu? Nggak, dua-duanya. Ayo, tetap hati-hati ya Bu ya dalam bercanda. Kalau kita nggak sabar, ya itu wajar. Tapi terkadang kita harus mengontrol diri, tetap sabar. Ya kita adukan dalam tahajud kita. Ya, Ibu banyak doa, banyak menangis, banyak mengadu sama Allah SWT, maka insya Allah Allah SWT berikan jalan keluarnya. Baik. Yang kedua dalam hadis Nabi SAW ini, kenapa ya penduduk neraka itu banyak dari kaum wanita? Watakfurnal asir, karena kalian sering tidak bersyukur kepada suami. Ya. Misalkan suatu saat ya suami pulang nggak bawa apa-apa, ya udah akhir bulan, ya udah harus bayar SPP anak-anak atau mungkin bayar biaya sekolah atau bayar jajan dan lainnya, kebutuhan-kebutuhan di rumah. Ya, kemudian ternyata suami pulang nggak bawa uang. Ya kira-kira apa yang kita lakukan Bu? Hah? Udah seminggu nggak pulang, nggak bawa apa-apa loh, A sampai Z ya Bu ya. Selama nikah nggak pernah bahagia saya. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Selama nikah nggak pernah bahagia. Padahal pas foto pengantin tersenyum. Lupa Bu. Ya. Kalau ada 10 kebaikan suami, 1 kesalahan, yang diingat mana Bu? Kalau ada 1000 kebaikan, 1 kesalahan suami, yang diingat yang mana Bu? 1 kesalahan. Ini sifat wanita. Ya, emang ini diantara kebiasaan-kebiasaan kaum wanita. Maka Nabi SAW ingatkan, pandai-pandai bersyukur. Apa kata Allah SWT Bu? Wa idz ta'adzana rabbukum la'in syakartum lazidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah ketika Allah SWT mengumumkan bahwasanya jika kita bersyukur, Allah SWT akan tambahkan. Namun ketika kita kufur, sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Nah ini Bu. Jadi 2 sifat yang hendaknya kita hati-hati ya ketika kita komitmen menjadi istri, komitmen menjadi ibu yang baik, maka kita perhatikan ya dengan tidak dengan menjaga lisan kita, dengan kita pandai-pandai bersyukur, dan juga dalam mendidik anak-anak. Ini yang paling penting diantaranya Bu. Karena anak-anak ini adalah investasi kita ya sampai ke akhirat. Ya, apa kata Nabi SAW Bu? Idza matal abdu, ketika seorang hamba meninggal, in qata'a minhu amalu. Semua amalnya terputus kecuali 3. Apa aja Bu? Yang pertama? Ya. Apa Bu? Shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua? Ya. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang yang kita ajarkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang bukan cuma ngelahirin jadi anak terus dia bermanfaat doain buat kita, enggak. Anak yang soleh, jadiin soleh, maka itu jadi investasi akhirat kita. Ketika kita nanti ya berada di kubur, apa yang kita harapkan Bu? Ya, doa. Kita mengharapkan pahala yang terus mengalir. Ya. Ketika kita dikubur tidak ada yang menemani kecuali amal soleh kita. Kalau ternyata amal solehnya sedikit, ya kita sedih. Namun kemudian ketika ternyata kita punya anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kita, ya betapa bahagianya kita Bu. Betul Bu. Betapa yang kita harapkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan cuma sekedar anak yang banyak hartanya, anak yang sukses dunianya. Yang kita harapkan adalah anak yang sukses dunia dan akhirat. Yang mereka mementingkan akhiratnya sehingga kemudian Allah mudahkan dunianya. Ya. Karena kaidahnya begitu Bu. Ya, kaidahnya gitu. Kalau kita cari dunia, dapat akhirat nggak Bu? Dapat akhirat nggak? Bisa iya, bisa enggak. Kebanyakan enggak. Tapi kalau kita cari akhirat, ya Allah cukupkan dunianya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dalam setiap urusannya dan Allah kasih rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu ayat Al-Qur'an yang berfirman. Allah SWT berfirman. Jadi ini di antara komitmen kita ketika menjadi seorang ibu adalah ketika kita ingin menjadikan anak-anak soleh juga kita perhatikan. Ya, kalau kitanya tidak mencontohkan yang baik, kira-kira anak-anak bisa nggak Bu mencontoh yang baik? Bisa nggak jadi baik? Sulit. Ya, kita mengharapkan mereka ini dapat contoh dari guru. Sedangkan guru cuma di sekolah. Kita ingin anak-anak soleh masukin pesantren, selesai. Enggak, Bu. Pesantren itu bukan bengkel, Bu. Ya, anaknya masuk, ya, dipermak, ya, diketok, dipoles, jadi ya betul lagi, jadi kinclong lagi. Enggak. Ya, tapi kita ya sebagai para ibu-ibu ya, yang memiliki tanggung jawab amanah anak-anak, ya kita berusaha terus ya untuk mencontohkan yang baik kepada anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik dan juga jangan lupa berdoa ya Bu ya. Jangan lupa berdoa. Doanya apa tadi Bu? Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Surat Al-Furqan ayat 27. Surat Al-Furqan ayat 27. Baik, Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada, Bu? Baik. Waalaikumsalam. Baik. Terkait dengan keutamaan bulan Rajab, ya Bu ya. Pertama, ya Allah SWT menyebutkan dalam surat At-Taubah, ya, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya ketika Allah SWT ciptakan 12 bulan, ya, ataupun 1 tahun, ya Allah SWT ciptakan 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ini ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama bulan Rajab, yang kedua Bu, Ramadan. Rajab, kemudian 3 bulannya berturut-turut ini Bu. 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 4 bulan mulia. Yang kata Allah SWT, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya 4 bulan ini mulia. 4 bulan ini di zaman jahiliyah orang-orang nggak ada yang perang. Ya kenapa? Karena memuliakan bulan ini. Di bulan ini, ya kata para sahabat, ya Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya siapa yang beribadah di bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan. Tapi siapa yang berbuat maksiat di bulan tersebut dosanya juga dilipat gandakan. Wa'iyadzubillah. Ya Bu ya, itu keutamaan yang sahih, hadis-hadis dan ayat yang menjelaskannya. Tapi kaitan dengan masalah puasa khusus, ya siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, mengabarkan masuknya bulan Rajab dan lain-lainnya, ya yang saya pelajari bahwasanya hadis-hadis tersebut sangatnya lemah. Ya hanya sekedar untuk motivasi. Tapi lagi-lagi, kalau kita tahu itu hadis-hadis lemah, boleh nggak kita sandarkan itu kepada Nabi SAW? Jangan kita sandarkan. Itu hanya sekedar motivasi. Ya kita jalankan, kita amalkan hadis-hadis yang sahihnya. Nah, kalau ibu mau puasa di bulan Rajab, boleh. Ada puasa awal Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Boleh di tengah, di awal, di akhir boleh. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa ganti. Nah, ibu-ibu yang punya hutang, kalau melaksanakan di Rajab, pahalanya besar. Ya Bu ya. Baik, itu diantara beberapa keutamaan di bulan Rajab. Baik, cukup insyaallah. Baik, ummahat ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cukupkan, kita tutup sama-sama kajian kita ini. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berikan pada kita semua hidayah,
Semoga Allah SWT mudahkan kita semua di dalam menjalankan amanah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa kuatkan kita semua menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita dikuatkan untuk menjalankan amanah sebaik mungkin yang dengannya kita diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai para penduduk surga dari golongan wanita dan dijauhkan dari penduduk surga dari golongan wanita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khatim majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu datang dari diri saya dan juga godaan syaitan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.